malam Mbak Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Titin? Alhamdulillah, baik. Ini bagaimana puasanya ini Kak Migdad? Alhamdulillah sangat kuat. Sangat kuat. Iya, karena kan baru hari pertama, Mbak. Iya. Jadi harus kuat. Semoga kuat sampai nanti ya Mas, sampai full. Insya Allah Iya, kuat iya. sampai akhir nanti, sehingga puasanya ya jangkep. Jangkep itu ya genep itu. Oh iya, baru dengar itu kata-kata Iya. jangkep. Dan pada malam hari ini nanti kita akan membahas tentang apa nih Mas Migdad? Kita nanti akan belajar bersama Mbak Titin. Kita bahasanya enggak kita membahas lah, kita apa sih? Kita ini ya hanya bisa ngobrol. Iya. Apalagi ini kan Mutiara Hikmah, ya kan programnya tadi. Jadi ya kita ambil hikmahnya lah. Kita ambil hikmah dari mana? Dari kisah-kisah para wali. Kita ambil dari salah satu buku yang sangat fenomenal tadi sudah Iya. disampaikan, karya yang ditulis oleh Romo Kiai Haji Agus Sunyoto, yaitu Atlas Wali Songo, di mana di dalam buku ini menerangkan tentang sejarah, tapi secara sejarah yang ilmiah. Jadi detail sebenarnya kalau kita membaca Atlas Wali Songo, bagaimana Islam masuk ke Nusantara pada abad keberapa dan seterusnya. Jadi ini salah satu buku yang ditulis oleh Kiai Haji Agus Sunyoto. Ini buku sejarah yang detail dan secara ilmiah ini bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya sengaja untuk istilahnya membawa buku ini untuk kita ulas bersama. Ya bagaimana ya biar kita lah sebagai orang hari ini, orang yang hidup pada masa zaman-zaman akhir-akhir ini, kita tidak menjadi orang yang lupa akan sejarah, atau kata Bung Karno, jas merah. Apa itu Mbak, jas merah? Jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Bagaimanapun adanya Islam sampai hari ini, pasti ada yang memperjuangkan. Jadi tidak serta-merta kita enak-enak Islam hari ini terus yang dulu-dulu kita tinggalkan, tidak. Nah, maka dari itu, ini kita akan mengulas. Insya Allah nanti selama bulan Ramadan kita akan mengulas tentang Wali Songo. Siapa Wali Songo itu, siapa saja, dan bagaimana mulai dari A sampai Z. Ya, seperti itu Mbak Titi. Ya, dan begini Mas, kalau di dalam buku Atlas Wali Songo ini tadi Titin juga sedikit membahas dan sedikit membaca, dan ini sekalian mengulas ya. Lalu makna dari Wali Songo sendiri itu apa ya Mas? Iya, jadi di buku Atlas Wali Songo ini detail. Jadi yang pertama gini, saya akan menceritakan, mengulas biar urut Pak. Jadi sebelum kita mengenal orangnya, kita mengenal pra sebelum Wali Songo. Maka di sini saya sengaja memberikan judul untuk malam ini, yaitu dakwah Islam masa Wali Songo. Jadi yang disampaikan oleh para Wali Songo ini, nah ini saya berikan judul dakwah Islam masa Wali Songo. Adapun tadi mengatakan makna Wali Songo, nah ini ada maknanya Pak. Jadi kita runtut sebelum kita belajar tentang makna ya. Jadi penyebaran dan perkembangan Islam itu secara masif dan besar-besaran yang dilakukan oleh para Wali Songo ini terjadi pada abad ke-15 sampai 16. Berarti kalau kurun waktu seperti itu kurang lebih ya sekitar 200 tahun. 200 tahun yang dulunya, nah, kalau disebutkan malah ada yang di dalam buku ini disebutkan di Atlas Wali Songo, kurang dari 50 tahun yang dulunya masyarakat Jawa ini mayoritas Hindu Buddha. Kurang dari 50 tahun, ya kan? Itu dijelaskan masyarakat Jawa ini sudah mayoritas agama Islam. Inilah luar biasanya dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Maka ini
ini saya memberikan pengantar terlebih dahulu. Iya. Sebelum yang ditanyakan oleh Mbak Titin tadi. Jadi Wali Songo ini ada 2 kata, Mbak. Ada 2 kata, yaitu wali dan songo. Nah, ya pastinya kan. Jadi Wali Songo itu yang pertama wali. Wali ini singkatan dari waliullah. Waliullah itu orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Ini wali. Makna dari wali. Iya. Kalau beda lagi kalau mungkin wali murid, wali kota, ini beda lagi ya Pak? Iya, itu beda lagi, itu jauh ya itu maknanya. Ini yang saya katakan, ini waliullah, ini orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Ini namanya wali. Dan songo, nah ini dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi wali, kalau kita gabungkan wali 9. Nah, maksudnya wali yang ada di tanah Jawa ini ada 9 tokoh. Iya. Nah, ada 9 tokoh. Ini kalau kita maknai secara apa ya? Secara bahasa. Nah, ini kita maknai seperti itu. Kalau ada pandangan yang lain secara maknawi, sekumpulan tokoh atau kelompok dari mubalik Islam. Jadi para Wali Songo ini selain beliau ini tokoh, beliau juga seorang mubalik, menyampaikan risalah-risalah tentang keagamaan, risalah tentang apa ya, tentang agama Islam. Iya. Nah, ini disampaikan kepada masyarakat ini untuk berdakwah Islam di daerah-daerah tertentu. Jadi para Wali Songo ini tugasnya tidak hanya pada satu daerah, jadi berbeda-beda. Ada yang di daerah barat, timur, tengah, dan seterusnya. Jadi tidak hanya pada satu daerah. Nah, secara istilahi ini Wali Songo ini dikaitkan dengan sekelompok penyiar agama Islam. Yang namanya penyiar ya, bukan penyiar ya. Kalau penyiar mungkin Mbak Titi ini penyiar. Penyiar agama Islam. Jadi yang mensyiarkan agama Islam secara secara besar-besaran atau mungkin secara ke masyarakat. Ini di Jawa khususnya, ini secara para wali ini seorang orang yang suci. Kalau dalam di sini disebutkan hidup dalam kesucian sehingga memiliki kekuatan batin yang tinggi. Maksudnya memiliki kekuatan batin yang tinggi karena wali ini kan secara manawi artinya mencintai dan dicintai oleh Allah. Maka batiniyahnya ini kuat, suci. Lah dengan apa? Selalu berzikir, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini para wali. Makanya memiliki kekuatan batin yang kuat. Bahkan dijelaskan para wali dulu itu kan belum ada yang namanya sekarang HP Android atau belum ada ya Mbak? Iya, belum ada. Tapi karena kesucian batin para wali ini bisa berkomunikasi. Contoh Sunan Gunung Jati ini ada di Cirebon, Mbak. Sedangkan Sunan Ampel ini ada di Surabaya. Secara jarak dan apapun itu sangat jauh. Tapi ini bisa berkomunikasi karena batinnya ini suci. Bisa mungkin kayak sekarang mungkin WhatsAppan atau video callan. Iya, betul. Seperti itu karena para wali ini sangat luar biasa dan berilmu kesaktian yang luar biasa. Berilmu, para wali ini pasti berilmu, memiliki ilmu yang ilmu agama yang tinggi juga. Secara pengetahuan, secara syariat ini pasti memiliki keilmuan yang tinggi. Kan tidak mungkin seorang wali beliau ini mensyiarkan agama Islam tapi tidak memiliki ilmu, ya tidak mungkin. Pasti ini berilmu dan memiliki kesaktian, atau bahasa Jawanya itu duweni kedigdayan. Apa itu Mbak? Memiliki kesaktian itu tadi. Iya. Jadi kalau wali ini kok tidak memiliki kesaktian, ya ini sama saja tidak memiliki kalau bahasa saya itu bergening. Rak duwe sing tidak memiliki suatu hal yang ditonjolkan, tapi ini tidak ditonjolkan. Ini hanya untuk menjaga diri saja, bahwa para wali ini tidak hanya sekedar
pintar secara agama, tapi secara batiniahnya juga kuat dan memiliki tadi kesaktian. Makanya kadang itu ada sesuatu hal yang tidak masuk akal kalau kita maknai secara logika kita. Contoh, ada para wali songo itu, khususnya Sunan Kalijogo, itu kan sampai sampai sabdonya sampai hari ini itu gara-gara lupa mematikan api yang disumet itu yang dinyalakan. Itu sampai hari ini tuh masih bisa, makanya jadi api Merapen itu, Mbak. Nah, ini keramatnya dari para wali songo, khususnya Sunan Kalijogo. Ceritanya kan gini, Sunan Kalijogo ketika itu baru masak, Mbak. Di daerah Purwodadi, Grobogan, tepatnya di daerah Godong. Itu ada namanya situs api abadi Merapen. Itu ceritanya kan dulu Sunan Kalijogo setelah perjalanan berhenti sejenak istirahat. Setelah itu masak dan menyalakan api. Ketika menyalakan api sampai lupa kalau mematikannya, sehingga sampai hari ini tuh masih bisa. Dan apinya itu ya sering kita gunakan kemarin waktu Asian Games itu ya, dipakai itu. Nah ini merupakan salah satu kesaktian yang luar biasa yang dimiliki oleh para wali songo. Dan itu tadi memiliki keramat. Makanya kadang ada yang sampai hari ini itu air atau sumur yang ketika itu dipakai oleh para wali songo dan sampai hari ini masih kita menikmati, masih bisa. Itu seperti itu. Ini secara maknawi ya, Mbak. Maknawi bahwa kata wali songo itu seperti itu. Nah, di sini juga diterangkan menurut Profesor Dr. Simo. Jadi bilangan angka 9 ini kalau orang Jawa ini sesuatu hal yang sangat magic. Nah, jadi ada kaitan eratnya dengan kosmologi orang Jawa, khususnya yang beragama Hindu, yang meyakini bahwa alam semesta ini diatur oleh dewa-dewa penjaga mata angin. Kalau dulu kita belajar itu mata angin ya ada 8. Nah, makanya di sini ada 8 penguasa angin. Kalau orang Hindu mengatakan ya 8 dewa dan 1 ini sebagai pusat. Makanya kan kalau kita belajar mata angin ya kan, penjuru mata angin kan ada timur, tenggara, ya kan, selatan, barat daya, barat laut, utara, ya kan, ada berapa? Ada 8 kan. Nah, yang satunya itu sebagai pusat. Jadi kalau mungkin digambarkan ada di situ. Jadi yang tengah ini sebagai pusatnya dan yang 8 ini sebagai penjuru mata angin. Kalau di sini disebutkan oleh Raden Pitono dalam bukunya Warna dari Sejarah Indonesia Lama II yang ditulis pada tahun 1969. Di sini disebutkan para dewa-dewanya itu tadi, yang namanya Dewa Kuwera. Ini yang menguasai di penjuru utara. Dewa Isyana yang menguasai di timur laut. Dewa Indra yaitu menguasai di timur. Dewa Agni yang di tenggara, Dewa Kama yang ada di selatan, Dewa Surya yang menguasai di barat daya, Dewa Baruna yang ada di barat, Bayu yang ada di barat laut, dan 1 penjaga pusat yaitu Dewa Siwa. Maka sering kita kalau mungkin melihat film-film India kadang ada Dewa Siwa. Nah, kalau dulu ada itu kan itu seperti itu. Nah, ini merupakan kosmologi orang Jawa, orang Bali yang beragama Hindu. Jadi itu sehingga disebutlah menjadi Nawa Dewata, yaitu 9 dewa. Nah, ini kalau orang Hindu seperti itulah. Ini juga ada secara konsep Wali Songo atau mungkin konsep secara kosmologi Islam. Kalau tadi Hindu juga ada 9,
kalau di Islam ini juga ada tingkatan. Di sini disebutkan yaitu Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya yaitu Futuhatul Makkiyah. Di sini ada 9 tingkatan para wali. Jadi kalau tadi 9 dewa dewi bukan dewa dewi ya. Kalau dewa dewi itu yang penyanyi deh. Dewa dewa atau nawa dewata tadi. Kalau secara kosmologi Islam ini ada 9 tingkatan. Apa saja 9 tingkatan itu? Di sini disebutkan yang pertama adalah wali aktob atau wali kutub. Maksudnya apa ini? Yaitu pemimpin atau penguasa para wali di seluruh alam. Di seluruh alam. Kalau mungkin kita sering mengenal yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini salah satu wali kutub atau wali aktob yang pada zamannya menjadi penguasa. Pada zamannya, Mbak. Jadi dulu. Yang mana kalau kita sebagai orang NU seringlah kita membaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini kita membaca sejarahnya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya dengan adanya wali aktob ini kan penguasa ya, pemimpin penguasa para wali di seluruh alam. Tidak hanya di dunia saja, tidak hanya ada di alam bumi saja, alam seluruh alam, alam semesta, mungkin alam langit, alam dan seterusnya. Ada 7 Pak, kalau nggak salah seperti itu. Jadi ini yang namanya wali aktob atau wali kutub. Ini yang pertama, tingkatan pertama, berarti ini yang paling tinggi Pak. Yang paling tinggi. Yang kedua wali a'immah. Wali a'immah ini adalah saya mengatakan, kalau saya lebih mudah mengatakan sebagai staf Mbak. Tapi staf sekaligus wakil. Kalau bahasa orang sekarang kan ada direktur, ada stafnya, ya kan? Ada taruhlah ada bupati, gubernur, presiden, ada wakilnya. Nah, ini semacam ya wakil, ya staf, karena secara maknawi ini pembantu dan pengganti kedudukan wali. Nah, jadi pembantu, kalau dikatakan pembantu kan staf tadi ya Pak. Kalau yang namanya pengganti ini kan wakil. Nah, saya katakan staf juga wakil. Itu seperti ini, namanya wali a'immah. Dan wali a'immah ini nanti ini juga yang menggantikan ketika wali aktob ini sudah wafat, sudah sedo. Nah, ini langsung naik jabatan. Nah, saya seperti itu. Jadi ketika wafat langsung ada yang menggantikan. Yang menggantikan siapa? Yang menggantikan wali aktob ini ya ini tadi wali a'immah. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yaitu wali autad. Wali autad ini wali yang menjaga 4 penjuru mata angin, timur, barat, selatan, utara. Jadi di setiap penjuru ini pasti ada walinya. Nah, kita yang kita tidak tahu, pasti dimanapun pasti ada wali. Wali itu ya tadi orang yang dicintai dan yang mencintai Allah. Itu yang tingkatan yang ketiga. Yang keempat, wali abdal. Wali abdal ini wali yang bertugas menjaga 7 musim. Jadi musim ini ternyata banyak, ada 7. Langit ada 7, hari pun ada 7, ya kan? Apalagi ya banyak ya kan? Itu seperti itu. Jadi ada setiap musim ini memiliki penjaganya sendiri, Mbak. Nah, ini namanya wali abdal. Dan seterusnya yang ke berapa ini? Kelima ya, Mbak. Wali nukoba. Wali nukoba ini yang bertugas, walinya ini bertugas sebagai penjaga hukum syariah atau secara syariat. Ini yang menjaga mungkin secara yang mengajarkan tentang keagamaan. Nah, ini termasuk ini wali nukoba. Nah, ini yang tingkatan yang kelima. Yang keenam ini wali nujaba. Wali nujaba ini setiap masa atau mungkin setiap periode ya, Pak. Setiap periode ini jumlahnya pasti ada 8. Pasti ada 8. Ini sama seperti halnya tadi yang disampaikan di atas tadi, ada 8 dewa. Yang satunya kan sebagai pusat. Lah ini
jumlahnya wali nujaba ini pasti ada 8. Kalaupun seandainya kok 8 ini satu meninggal, langsung ada penggantinya, pasti 8. Ini wali nujaba. Jadi setiap masa berjumlah 8 wali. Terus selanjutnya wali hawariyun. Wali hawariyun ini bertugas sebagai pembela kebenaran agama atau argumentasi. Maksudnya bagaimana? Ini yang membela kebenaran agamanya Gusti Allah. Ini ya wali-wali hawariyun. Makanya kadang kita sering kalau dulu saya belajar ya Mbak di pondok pesantren itu, sering kiai saya itu berwasilah kepada para wali hawariyun. Maksudnya apa? Dulu kalau kita tahu ya, dulu Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika berperang mengusir penjajah. Ini kalau kita logika ini tidak ketemu akal. Karena gini, mengajak para santri, ayo kita bareng-bareng membaca selawat nariyah sebanyak 4.444. Empatnya 4 kali, iya. 4.444. Nah ini saya mungkin khawatir kayak ini. Saya pelan-pelan. Lah, ini Mbah Hasyim Asy'ari ini ketika sudah dibacakan seperti itu, ya wasilahnya ini kepada para wali hawariyun. Sehingga apa? Ketika sudah dibacakan, tapi dengan membawa biji kacang hijau, tahu ya Mbak? Iya, tahu. Yang kecil-kecil itu ya. Nah, iya. Itu dibacakan sedikit, cuma hanya berapa biji. Tapi setiap santri itu dikasih sedikit, semuanya semuanya santri. Setelah itu dengan wasilah wali hawariyun ini, sehingga yang kacang hijau tadi ketika berangkat, ketika itu revolusi jihad, berangkat untuk memerangi penjajah. Ini pesennya Mbah Hasyim Asy'ari, nanti kalau ketemu dengan penjajah, maka kacang hijau ini nanti sebarkan saja. Maka ketika itu diceritakan para penjajah ini lari terbirit-birit. Iya. Dikiranya itu ada ribuan orang yang menyerangnya. Nah, padahal itu tidak ada. Inilah yang kalau kita logika ya tidak mengenal gitu ya. Tapi ini benar. Namanya wali hawariyun. Ini pembela kebenaran agamanya, termasuk senjata. Mungkin para wali ini memakai senjata lengkap, mungkin Mbak, memakai meriam, memakai apa mungkin ya kan. Iya. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, ini seperti ini. Ini malah ya kan, itu seperti itu. Ini malah cerita kemana-mana ini Mbak. Itu selanjutnya ini wali rojabiyun, yaitu memiliki karomah muncul setiap di bulan Rojab. Ini namanya wali rojabiyun. Yang terakhir wali khotam. Wali khotam ini penguasa yang mengurusi wilayah kekuasaan umat Islam. Jadi dimanapun di situ berkuasa atau di situ ada umat Islam, pasti sudah ada walinya. Iya, sudah ada walinya. Dan begini Mas, saya mau bertanya, apakah dengan konsep Islam yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Mikdad, apakah hanya dalam lingkup itu saja atau bagaimana? Ya, jadi gini, konsep ini kan kosmologi Islam ada 9 tingkatan yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Jadi dari 9 ini kan tadi, kalau di Hindu ada 9 konsep juga ya kan, 8 dewa dan 1 sebagai pusatnya, ini 9. Maka ya ini saya meneruskan apa yang disampaikan, yang dipertanyakan oleh Mbak Titin tadi. Jadi yang namanya konsep Wali Songo ini yang merupakan representasi dari Nawa Dewata. Sehingga karena gini, orang Islam ketika itu ini kan baru awal ya Mbak. Iya. Sebelumnya ini kan Hindu Buddha ya kan. Sehingga Wali Songo masuk ini membutuhkan tidak langsung mengenalkan Islam secara vulgar, tapi bagaimana mungkin dengan orang Hindu itu punya konsep seperti inilah, masuklah, sehingga diberikanlah
yang namanya Wali Songo, sehingga ada semacam kemiripan sebenarnya, tapi kemiripan ini tidak merubah esensi dalam berdakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, sehingga konsep Nawa Dewata yang Hinduistik menjadi Wali Songo yang sufistik. Maksudnya apa? Wali Songo ini mengenalkan itu pendekatannya secara kebudayaan. Oh, ternyata masyarakat Jawa ketika itu masih suka yang berbau-bau budaya. Contoh, ketika itu ada yang namanya gamelan. Nah, Wali Songo memakai itu, tidak membuangnya. Tidak. Supaya apa? Oh, supaya masyarakat ini mau mendekat, mau kenal Islam. Ini pertama seperti itu, tidak langsung kamu harus baca syahadat, tidak. Bahkan Sunan Kalijogo itu sampai menutupi kata kalimat syahadat itu dengan kalimosodo. Nah, ini kan secara Jawa ini kan seperti itu. Nah, jadi sehingga dengan konsep itu tadi ada persamaan secara konsep Nawa Dewata yang miliknya Hinduistik ini yang sangat kental dengan Hindu, dan konsep Wali Songo ini yang konsep secara Islami, sehingga membawa perubahan yang luar biasa khususnya dalam proses dakwah Islam di Jawa. Itu seperti itu. Dan ini terakhir sebagai proses dakwah Wali Songo secara manawi, dakwah Wali Songo berhasil mengembangkan akidah dan akhlak yang diajarkan kaum sufi, sehingga Wali Songo secara periodik, secara dari generasi ke generasi berikutnya ini mengenalkan Islam secara periodik. Di awal tidak langsung dikenalkan secara Islam secara vulgar, tidak, tapi bagaimana orang ini senang dulu dengan Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam, baru dikasih. Makanya mengenalkan kalimosodo ini pada zamannya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini sudah periode keberapa setelah Sunan Ampel dan seterusnya. Jadi, dan yang terakhir sebenarnya ini ada lagi, tapi nantilah kita mungkin sambung di malam berikutnya. Di kesimpulan terakhir, mari kita semuanya jangan sampai kita melupakan dan meninggalkan khususnya sejarah Wali Songo. Kalau kita telusuri, ternyata ini Wali Songo ini berjuangnya sangat luar biasa. Dan nanti akan kita kupas satu persatu. Dan untuk malam hari ini kita belajar dulu lah tadi makna Wali Songo. Ternyata Wali Songo itu tadi waliullah, orang yang dicintai dan yang mencintai Allah. Dan Songo ini merupakan magic. Kalau orang Jawa itu kalau 9 sudah sangat luar biasa. Dan 9 ini kan termasuk angka yang paling tinggi kan, taruhlah seperti itu. Jadi bilangan yang paling tinggi. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama selama bulan Ramadan khususnya kita selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga ubudiyah kita, ibadah kita bukan karena apa-apa, kita lillah krono Gusti Allah nih kalau orang Jawa mengatakan. Kalau orang-orang sekarang itu kan biarlah lelah, yang penting lillah gitu. Maksudnya apa? Kita capek-capek di bulan Ramadan, kita lelah pastinya, tapi tetap hati kita lillah. Selalu krono Gusti Allah. Kita selalu meniatkan seperti itu. Lebih-lebih kita ini belajar sejarah, jadi kadang flashback ke belakang, kadang ke depan. Seperti itu, Mbak Titi. Terima kasih Mas Midat. Dan sahabat Erlisa, tidak terasa ternyata sudah habis waktu kita untuk mengulas buku mengenai Atlas Wali Songo yang sudah ditulis oleh Kiai Haji Agus Sunyoto. Dan nanti akan bertemu lagi dengan Titin tentunya pada malam berikutnya, masih pada bulan Ramadan sahabat Erlisa.
Terima kasih untuk sahabat Erlisa semua karena sudah Terima kasih untuk sahabat Erlisa yang sudah menyimak program acara Mutiara Hikmah bersama Titin dan juga Mas Migdad Sya'roni. Baik, cukup itu yang dapat kami ulas pada malam hari ini. Tetap konsentrasi raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Saya Titin Amelia mohon undur diri dan Mas Migdad Sya'roni juga mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.